Radio TV Publik Daerah Indonesia, lahir dari insan pewarta profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Persada ID eratkan persatuan bangsa Indonesia, kukuhkan semangat kebersamaan negeri, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Persada ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Persada ID, bangun daerah kuat Indonesia tangguh, korbankan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya, singkirkan perbedaan, jauhkan pertikaian. Persada ID pilar budaya bangsa, Persada ID pilar budaya bangsa, Persada ID pilar budaya bangsa. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Andrea Hirata pernah menulis hidup bisa demikian bahagia dalam keterbatasan jika dimaknai dengan keikhlasan berkorban untuk sesama. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Arjuna dari LPPL RTFM Temanggung, Jawa Tengah. Sebagai radio host hadir untuk menyajikan berbagai informasi secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif dalam berita Indonesia Live. Edisi hari ini, Senin 25 Agustus 2025, Berita Indonesia Live merangkum berita-berita dari berbagai penjuru tanah air dan disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar PPL seluruh Indonesia, untuk sesi pertama Berita Indonesia Live hari ini mengawali kebersamaan kita untuk sesi pertama, yaitu Arjuna Awali dari Kota Denpasar, Bali, di mana dukung percepatan pengelolaan sampah OPD Pemkot Denpasar bangun teba modern di halaman kantor. Sudah ada reporter Bambang Haryadi dari RPKAD Kota Denpasar, Bali yang sudah siap untuk melaporkan laporannya. Silahkan Bambang. Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Guna mendukung percepatan proses pengolahan sampah, Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kota Denpasar turut membuat tebe modern yang difungsikan untuk menampung hingga mengurai sampah organik. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana saat meninjau langsung lokasi tebe modern di halaman Dinas Kebudayaan dan Dinas PMD Kota Denpasar, Jalan Hayamuruk beberapa waktu lalu. Sekda Alit Wiradana menyampaikan upaya ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah Kota Denpasar dalam menangani persoalan sampah. Pembangunan tebe modern di lingkungan OPD juga diharapkan akan menjadi motivasi bagi masyarakat untuk mendukung upaya ini. Sekda Alit Wiradana menyampaikan tidak hanya di lingkungan OPD pemerintah Kota Denpasar saja, pihaknya juga mengimbau pada perkantoran di sektor swasta, perusahaan umum daerah, perbankan, dan lainnya agar turut serta juga membangun tebe modern sebagai upaya pengelolaan sampah organik. Selain itu ditambahkannya, pemilihan sampah dari sumber juga masih menjadi gerakan yang digaungkan oleh pemerintah Kota Denpasar sebagai langkah dalam pengelolaan sampah. Untuk sampah anorganik sendiri, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan dengan baik keberadaan bank sampah
yang tersedia di lingkungan Banjar ataupun desa kelurahan. Bambang Haryadi, LPPL Radio Publik Kota Denpasar mengabarkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Bambang Haryadi. Demikian tadi laporan dari LPPL Radio RPKAD Kota Denpasar, Bali. Dan kita lanjut ya, beranjak ke Kabupaten Sijunjung, Sumbar. Dirjen DPKSK Kementerian Kebudayaan kunjungi perkampungan adat Sijunjung, apresiasi kearifan lokal dan potensi wisata. Sudah siap ada reporter Yelmi Rustam yang akan melaporkan laporannya. Silakan Yelmi. Terima kasih. Selamat siang pendengar. Pada tanggal 24 Agustus 2025, Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerjasama Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Endah Cahyani Dwirini Retno Astuti mengunjungi perkampungan adat Sijunjung. Kunjungan ini merupakan bagian dari kegiatan Simposium Internasional UIA State Manager yang berlangsung dari tanggal 23 hingga 28 Agustus 2025. Penyambutan Dirjen DPKSK dan rombongan diawali dengan tari pasambahan sebelum diarahkan ke rumah gadang perkampungan adat. Acara kemudian dilanjutkan dengan makan siang bajamba, yaitu makan siang bersama dalam satu wadah bersama peserta simposium yang berasal dari berbagai negara. Dalam wawancaranya dengan Diskominfo Sijunjung, Dirjen DPKSK menyampaikan harapannya agar perkampungan adat Sijunjung tidak hanya menjadi tempat wisata atau berfoto, melainkan juga sebagai pusat pembelajaran. Ia berharap agar generasi saat ini dan mendatang dapat belajar banyak hal, tidak hanya mengenai ritual, masyarakat dan tradisi, tetapi juga tentang lingkungan alam dan geoastronomi. Menurutnya, Sumatera Barat, khususnya Sijunjung, memiliki kekayaan potensi yang sangat besar. Kearifan lokal yang disebut adalah Toboh Kongsi, sebuah lembaga keuangan non-badan hukum yang setiap tahunnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti biaya meninggal dan pembangunan rumah. Bupati juga berharap kearifan lokal tersebut dapat menjadi kekayaan budaya Minangkabau yang lestari. Bupati menambahkan bahwa Sijunjung akan mewakili Indonesia untuk dinilai sebagai aspiring UNESCO Global Geopark. Yelmi Rustam melaporkan dari LPPL Radio Lansek Manis Sijunjung, Sumatera Barat untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih dari Yelmi Rustam dari LPPL Lansikemanik Kabupaten Sijunjung, Sumbar yang sudah melaporkan laporannya. Kita beralih ke Jawa Timur. Kormi Kabupaten Pasuruan sukses menggelar olahraga tradisional 2025. Sudah ada reporter dari LPPL Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dari Suci Afandi. Baik, Suci Afandi, silahkan untuk laporannya. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, Kormi Kabupaten Pasuruan, sukses menggelar Festival Olahraga Tradisional tahun 2025 pada Sabtu 23 Agustus 2025. Lomba yang digelar di Stadion R. Sudarsono Pogar Bangil tersebut membuat Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sutejo kagum. Pasalnya, banyak para pegiat yang punya potensi besar untuk dikembangkan. Pantauan di lokasi, Bupati Mas Rusdi dan Ketua Kormi sangat antusias melihat jalannya pertandingan pada Indu Organisasi Olahraga atau Inorga Terompah Panjang dan Egrang, baik tim putra maupun tim putri. Dengan digelarnya Festival Olahraga Tradisional, Mas Rusdi berharap pelaksanaannya terus diagendakan setiap tahun. Tim-tim yang menjadi juara akan diikutkan dalam Festival Olahraga Daerah Forda tingkat provinsi maupun Festival Olahraga Nasional atau Fornas. Beberapa cabur kita yang di Kormi sudah sampai di tingkat nasional bahkan internasional. Perlu ditingkatkan. Yang paling penting untuk para panitia kita sampaikan untuk tetap menjaga fair play, untuk menilai dengan adil agar olahraga ini bisa riang gembira, bisa bersama-sama kita nikmati. Sementara itu, Ketua Kormi Kabupaten Pasuruan Merita Rusdi Sutejo menjelaskan tujuan digelarnya Festival Olahraga Tradisional sebagai cara untuk melestarikan olahraga tradisional tetap hidup pada era serba canggih seperti ini. Saya, Suci Afandi, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih Suci Afandi dari LPPL Suara Pasuruan FM yang sudah melaporkan laporannya. Dari Jawa Timur, kita langsung ke Kalimantan Barat. Bupati Ketapang Alexander Wilyo menjadi narasumber Forum GAPKI Borneo ke-8 tahun 2025 di Pontianak. Sudah ada reporter dari Awang Aji Wasita yang akan melaporkan laporannya. Silakan untuk Awang.
Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Ketapang Alexander Wilyo SSTP MSI menghadiri forum GAPKI atau Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Borneo ke-8 tahun 2025 di Kalimantan Barat dengan tema Harmonisasi Kemitraan untuk mendukung ketahanan pangan nasional dan tata kelola sawit yang kondusif. Jumat 22 Agustus 2025 di Hotel Aston, Kota Pontianak. Bupati hadir sebagai narasumber menyampaikan pengalamannya dalam menangani konflik lahan yang kompleks di wilayahnya. Ia mengungkapkan konflik dapat diselesaikan hanya dalam 7 hari setelah ia memberi 2 pilihan kepada pihak perusahaan, menyerahkan kasus ke penegak hukum atau melakukan kalkulasi bisnis untuk mencari solusi. Ia menegaskan bahwa kesalahan tidak hanya berada di masyarakat atau pengurus koperasi, melainkan juga ada unsur kesengajaan dari pihak internal perusahaan. Karena itu, beliau mendorong manajemen perusahaan untuk melakukan introspeksi dan membersihkan internal dari praktik curang. Lebih jauh, Bupati menekankan bahwa izin investasi di sektor perkebunan maupun pertambangan diberikan pemerintah dengan tujuan mendorong kesejahteraan bersama. Untuk itu, ia menilai pentingnya menjaga keseimbangan antara 3 pilar, pemerintah, swasta, dan masyarakat. Demikian yang dapat kami laporkan. Saya Awang Aji Wasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih untuk rekan Awang Aji Wasita ya dari LPPL RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang yang sudah menyampaikan laporannya. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, masih bersama saya Arjuna dari LPPL RTFM Temanggung, Jawa Tengah, selaku radio host hadir Senin hingga Jumat jam 14 WIB, 15 WITA, dan 16 WIT. Sementara untuk re-airing atau siaran tundanya bisa didengarkan besok di jam 9 WIB, 10 WITA, dan 11 WIT. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik, pendengar LPPL Indonesia, sekarang kita masuk di segmen kedua Berita Indonesia Live yang saya buka dengan Persada ID Talk. Persada ID Talk. Persada ID Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini Juna sudah kedatangan tamu yang sangat spesial ya. Kita akan mengulik mengenai Kuarcap atau Kuartir Cabang Gerakan Pramuka di Temanggung dengan Pramuka Temanggung berbakti mengabdi tanpa henti. Baik, langsung saja kita kenalan terlebih dahulu ya untuk narasumber kita di siang hari ini. Juna ingin menyapa terlebih dahulu untuk Pak Dwi Sukarmei STMT. Beliau ini merupakan Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat dan Hubungan Masyarakat atau Waka Abdimas Humas ya. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Arjuna. Salam Pramuka. Salam. Gimana Bapak kabarnya hari ini, sehat ya? Sehat sekali. Sehat sekali ya. Dan pastinya juga untuk masyarakat tahu bahwa Kuarcap atau Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Temanggung ini kayang banget gitu ya Pak ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu untuk Pak Dwi Sukarmei ya penjelasan mengenai Kuartir Cabang Gerakan Pramuka atau yang disingkat Kuarcap Gerakan Pramuka itu apa? Oke Mas Arjuna, terkait dengan gerakan pramuka di tahun 2025 ini Mas Arjuna, memang kami kepingin ini menggokan lagi, mengaktifkan lagi. Pramuka tidak boleh padam, jadi pramuka tetap harus aktif. Terkait dengan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka atau yang disingkat Kuarcap Gerakan Pramuka ini adalah memang suatu lembaga kepimpinan yang kolektif di tingkat kabupaten Mas. Tepatnya di Kabupaten Temanggung yang bertanggung jawab penuh untuk memimpin dan mengendalikan organisasi kegiatan pramuka yang ada di Kabupaten Temanggung. Jadi Kuartir Gerakan Pramuka di Temanggung ini memang sebuah lembaga yang diberi kewenangan khusus untuk bagaimana memimpin, mengendalikan gerakan-gerakan pramuka yang ada di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung. Yang nanti ini berwenang penuh
di tingkat kabupaten, mengelola penuh di tingkat kabupaten. Kalau ada kegiatan dan sebagainya, kuatir cabang Temanggung lah yang berwenang penuh untuk mengelola dan memimpinnya. Itu Mas, secara singkat bahwa kuatir gerakan pramuka yang ada di tingkat Kabupaten Temanggung. Oke, berarti mulai dari dasar sampai dengan tingkat daerah. Betul. Seperti itu ya, iya, Pak, Mas Arjuna, ini luar biasa ya. Nah, ini apa sih yang dikenal dengan semangat berbakti mengabdi tanpa henti? Nah, mungkin bisa diceritakan lebih lanjut mengenai makna dari semangat itu, Bapak. Ya, terima kasih Mas Arjuna. Kalau kita melihat pramuka ini kan pada dasarnya ini kan mengabdi ya. Mengabdi itu adalah kita harus berusaha mensukseskan kegiatan-kegiatan pramuka itu sendiri atau juga mensukseskan kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Temanggung. Mengabdi ini tentunya tidak boleh melihat itu tanggal merah, itu hari cuti bersama, itu tanggal-tanggal libur Mas Arjuna. Jadi kalau kita berbakti dan mengabdi tanpa henti itu di pramuka itu tidak melihat kiri kanan, wah besok merah Mas Arjuna saya libur ya. Nggak ada. Oh ya besok ini cuti bersama. Kami tidak ikut mensukseskan Hari Raya Idul Fitri ya di masjid-masjid atau di pasar-pasar atau di terminal ya. Nah itu rohnya memang pramuka ini kudu siap 24 jam 7 hari Mas. Iya. Siap dalam mengabdi disesuaikan dengan kondisi-kondisi tertentu, kondisi-kondisi di mana kabupaten atau negara memanggil pramuka. Di sini kita bisa lihat Mas, kalau kita berbicara pramuka tentu tidak diimbangi dengan anggaran yang maksimal. Tapi kami tidak melihat anggaran. Tentunya pramuka ini bentuknya adalah tim atau kerjasama, di mana setiap saat apa yang kita punya kita bisa berikan ke masyarakat. Jadi tanpa henti jangan melihat itu tanggal merah atau libur atau apa. Di saat-saat negara butuh harus kami siap. Mengabdinya kita tidak boleh tengok kanan tengok kiri ini sesuai pramuka atau enggak. Kalau kita berbicara stunting, COVID-19, kemiskinan, kami tidak punya ahli untuk itu. Tapi kami punya semangat main agar bisa mengurangi itu. Jadi rohnya memang kami ini harus berbakti kepada negara, kepada kabupaten, kepada masyarakat tanpa berhenti Mas. Atau kerennya 24 jam 7 hari. Rohnya itu Mas pramuka itu. Jangan sampai nanti saya panggil Mas David, ini ada bencana yang butuh bantuan teman-teman. Sebentar waktu ini baru tidur semua. Tidak boleh Mas David ya. Di sisi-sisi tertentu kami ada organisasi yang bisa terkait dengan kesehatan yang dasar, bisa kami juga melayani tenaga, bisa kami juga berbakti dengan membagi sembako dan sebagainya, bisa kita laksanakan Mas Arjuna. Tanpa henti tidak boleh melihat situasi apapun demi negara, demi Kabupaten Temanggung yang lebih maju. Tapi Pak mungkin bisa dikasih tahu nih ya manfaat-manfaat buat teman-teman yang ikut pramuka tadi seperti apa Pak? Iya Mas Arjuna, manfaatnya sungguh luar biasa. Karena apa? Kita membangun suatu karakter yang mungkin kurang disiplin menjadi disiplin, yang mungkin kurang punya jiwa sosial menjadi jiwa yang lebih sosial, yang mungkin tidak mengerti terkait dengan beberapa keahlian yang di dinas-dinas. Oh iya, tadi Mas David ikut dinas ini, ikut dinas ini, itu menjadi kelebihan khusus. Mas David ini sudah biasa Mas, masuk kantor bupati, ibu wakil bupati ya, masuk kantor Pak Sekda, karena sudah tahu Mas beluknya. Jadi membentuk suatu karakter yang mungkin biasa-biasa saja menjadi karakter yang luar biasa. Yang diinginkan oleh masyarakat ya. Disinilah timbulnya bahwa masuk pramuka itu ternyata bisa Mas kenal Mas Arjuna ini kan susah, bukan sembarangan orang loh bisa ketemu Mas Arjuna ini loh gitu. Ketemu Pak Sekda, Kak Sekda ya, ketemu Pak Bupati dan Ibu ya, itu kan bukan itu kan membentuk karakter. Bagaimana kita dibentuk suatu keberanian untuk menyampaikan kebenaran agar ide-ide kreatif ini bisa muncul. Jadi karakter itu tidak dijual di toko online Mas. Adanya hanya di pramuka ya Mas David. Betul, adanya di pramuka loh Mas. Tidak ada. Kami belajar karakter, saya jadi PNS sudah lama.
muncullah karakter yang tumbuh bagus itu di pramuka itu, Mas. Karena sosial, Mas Arjuna. Semua tidak boleh hitung-hitungan uang ya, Mas. Ya sebentar Pak, ini enggak ada ini, enggak bisa, Mas. Ya, itu jiwa sosialnya tumbuh. Akhirnya dengan jiwa sosial tumbuh, saya yakin karakternya bagus untuk mengisi bangsa. Terima kasih untuk Pak Dwi. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persada ID Talks. Persada ID Talks. Baik, demikian tadi perbincangan saya dengan Bapak Dwi Sukarmai, STMT, Wakil Ketua Kuarca Pramuka Temanggung, Bidang Pengabdian Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, tentang Pramuka Temanggung berbakti tanpa henti di Persada ID Talk. Baik, untuk pendengar LPPL Indonesia, berita selanjutnya datang dari Kabupaten Wonogiri. Dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, pemerintah Kabupaten Wonogiri sukses menggelar wayang kulit serentak di 25 kecamatan. Sudah ada reporter Bobby yang akan menyampaikan laporannya dari LPPL Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri. Silahkan untuk Bobby. Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Wonogiri mengambil langkah inovatif dengan sukses menggelar pagelaran pertunjukan wayang kulit secara serentak di 25 kecamatan Sabtu 23 Agustus tahun 2025. Inisiatif tersebut bukan hanya sekedar perayaan ritual tahunan, melainkan sebuah pernyataan filosofis tentang pelestarian identitas budaya Jawa di tengah arus globalisasi yang semakin deras. Bupati Wonogiri Setio Soekarno mengatakan, pendekatan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dalam perayaan nasional dari ekspresi pembangunan material ke revitalisasi spiritual dan kultural. Kabupaten Wonogiri yang dikenal sebagai lumbung budaya Jawa Tengah menempatkan wayang kulit bukan sekedar hiburan malam hari, tetapi sebagai alat pendidikan yang mengintegrasikan generasi muda dengan akar sejarah mereka. Lebih lanjut, Bupati Wonogiri menjelaskan bahwa keputusan tersebut lahir dari kesepakatan bersama untuk mengangkat pagelaran wayang kulit oleh dalang-dalang lokal. Pelaksanaan pagelaran wayang kulit tersebut mendapatkan apresiasi dari masyarakat Wonogiri. Hal tersebut ditandai dengan ramainya animo masyarakat yang datang untuk menyaksikan. Dengan lakon Wahyu Katentreman yang menjadi tema pagelaran tersebut mampu menghipnotis masyarakat untuk menyaksikan sampai dengan selesai. Lakon tersebut membawa pesan moral tentang pentingnya kebijaksanaan, ketenangan batin dan pengendalian diri dalam mencapai kedamaian, baik secara individu maupun sosial. Hal ini relevan dengan kondisi masyarakat sekarang yang sering dihadapkan pada informasi hoax yang mampu memprovokasi. Adapun dalam pagelaran tersebut berasal dari lokal wilayah kecamatan masing-masing dan banyak menghadirkan dalang-dalang muda. Demikian saya Bobby dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Bobby dari LPPL Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri untuk laporannya. Setelah Kabupaten Wonogiri, kita kembali ke Jawa Timur. Dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Kelurahan Karang gelar karnaval libatkan 1.000 peserta. Sudah ada Yulia yang akan melaporkan laporannya. Silakan untuk Yulia. Selamat siang pendengar LPPL seluruh Indonesia. Suasana Kelurahan Karang, Kecamatan Semanding, Tuban tampak meriah pada Minggu 24 Agustus siang dengan digelarnya karnaval yang diikuti sekitar 1.000 peserta dari 20 rukun tetangga atau RT. Acara ini menjadi gelaran perdana yang mendapatkan sambutan hangat dari masyarakat. Karnaval dibuka secara resmi oleh Sekretaris Camat Sekcam Semanding, Dwi Novi Putriani. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada warga Kelurahan Karang atas kekompakan dan antusiasme yang ditunjukkan. Lebih lanjut, kegiatan ini menunjukkan semangat kebersamaan dan gotong royong yang luar biasa dari masyarakat Kelurahan Karang. Pihaknya berharap semoga bisa menjadi agenda rutin setiap tahun. Lurah Karang Ahmad Sofyan juga memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh warga dan ketua RT yang telah mendukung terselenggaranya karnaval ini. Menariknya, pada karnaval kali ini tidak ada tema khusus yang ditetapkan. Setiap RT bebas menampilkan potensi dan kreativitas masing-masing sesuai kemampuan yang
yang dimiliki. Hal ini membuat penampilan peserta semakin variatif dan penuh warna. Tidak hanya turut membuka, Lurah Karang bersama istri dan anak turut serta dalam rombongan karnaval. Rute karnaval menempuh jarak kurang lebih 2 km, dimulai dan diakhiri di depan lapangan sepak bola Kelurahan Karang. Yulia, LPPL Radio Pradeswara FM Tuban untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih untuk Yulia dari LPPL Radio Prada Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur yang sudah melaporkan laporannya. Menuju ke Banten, Bupati Tangerang melakukan grand opening dan open house sekolah LKM Hilaris Citra Raya. Sudah ada Andri yang akan melaporkan laporannya. Silakan untuk Andri. Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang Muhammad Mesa Rashid bersama anggota DPRD dan Kepala Lembaga Pendidikan LKM Hilaris melakukan grand opening dan open house yang berlokasi di Citra Raya, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Dalam sambutannya, Bupati Mesa Rashid mengucapkan selamat dan mengapresiasi Lembaga Pendidikan Hilaris atas dibukanya penyelenggaraan pendidikan TK sampai dengan SMA. Dia menegaskan pendirian dan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan ini sangat menentukan kualitas pendidikan dan anak didik. Dengan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, anak didik akan lebih maju, intelektual, cerdas, dan mampu bersaing. Pihaknya berharap dengan kehadiran LKM Hilaris Citra Raya bisa lebih memperkuat pembentukan anak didik sebagai generasi unggul yang mengisi Indonesia Emas nanti. Pihaknya juga berpesan kepada kepala sekolah, para guru, dan orang tua untuk benar-benar bersinergi untuk mendukung seluruh aspek pendidikan anak-anak, baik mental maupun spiritual. Ini penting agar anak-anak tidak menjadi korban dampak kemajuan teknologi dan informasi yang tidak bisa dibendung lagi. Ketua Umum LKM Pendidikan Hilaris Dr. Debbie Andriani mengungkapkan bahwa pendirian sekolah LKM Hilaris di Citra Raya tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk Andri dari LPPL Tangerang Radio Banten yang sudah melaporkan laporannya. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Baik, di sesi ketiga Berita Indonesia Live hari ini, Arjuna awali dengan laporan khusus dari Dapur Daksi Berita Indonesia Live bersama Redaktur Aan Kasianto tentang KPK membuka peluang penerapan pasal TPPU terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan kawan-kawannya. Baik, silahkan untuk Aan Kasianto laporannya. Pendengar LPPL Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang untuk menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer dan kawan-kawan. Kemungkinan menerapkan diri tersebut melihat banyak barang bukti seperti uang serta puluhan kendaraan roda 4 dan 2 yang sudah dilakukan penyitaan. Hal ini dikatakan oleh pelaksana tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Ayu saat dikonfirmasi sejumlah wartawan pada minggu kemarin. Asep turut menjelaskan alasan KPK menjerat Noel dan 10 orang lainnya yang tertangkap tangan atau OTT dengan sangkaan pemerasan dan atau penerimaan gratifikasi bukan suap. Menurutnya, pihaknya memiliki batasan waktu 1x24 jam sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP untuk menentukan status hukum Noel beserta belasan orang lainnya yang terjaring OTT. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih untuk Aan Kasianto untuk laporan khususnya hari ini. Baik, setelah laporan khusus, berita selanjutnya datang dari Gorontalo. Gubernur Gorontalo pimpin upacara peringatan Hari Pramuka ke-64 tingkat Kuarda Gorontalo. Sudah ada reporter Thomas Tamo dari LPPL Radio Suara Rakyat Huluntalo, Provinsi Gorontalo yang akan melaporkan laporannya. Silahkan untuk Thomas. Baik, pendengar PPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail memimpin upacara peringatan Hari Pramuka ke-64 tingkat Kuarda Gorontalo di Bumi Perkemahan Bongohulawa, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Kamis 21 Agustus 2025. Dalam acara yang juga dirangkaikan dengan pembukaan Kema Bakti Gema Restorasi, Gubernur Gusnar menyampaikan pesan mendalam tentang peran pramuka dalam membentuk karakter generasi
generasi muda di tengah-tengah tantangan zaman. Gubernur Gusnar dalam arahannya menekankan bahwa 10 butir dasa Dharma Pramuka adalah pondasi penting yang harus dihayati dan dimaksimalkan oleh seluruh anggota Pramuka. Ia menyebutnya sebagai nilai-nilai yang akan memperkuat karakter generasi muda, menjadikan mereka pemimpin tangguh di masa kini dan masa depan. Selain itu, Gubernur Gusnar menyoroti perbedaan tantangan yang dihadapi generasi sekarang ini. Olehnya itu, ia mengajak seluruh jajaran Pramuka dari tingkat Kuarda hingga gugus depan untuk menjadikan organisasi ini sebagai wadah pembinaan karakter sejati. Ia juga menyoroti pentingnya profesionalisme dalam tubuh gerakan Pramuka. Di akhir sambutannya, Gubernur Gusnar Ismail secara resmi membuka Kema Bakti Gema Restorasi tingkat Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Gorontalo dengan tema Tulus dalam Berbakti, Tegak Lurus dalam Restorasi. Perkemahan yang diikuti oleh 1.182 peserta ini akan berlangsung hingga 24 Agustus 2025 dengan moto Satya Kuku Dharmakan, Dharma Kuku Baktikan. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih untuk Thomas Tamu yang sudah melaporkan. Kemudian dari Gorontalo kita kembali ke Jawa Timur. Puncak Gebiar Disnatalis Kampus UNESA 5 Magetan dengan tema Semangat Juang Melejit Gemilang. Sudah ada reporter Wina yang akan melaporkan laporannya. Silakan untuk Wina. Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Kampus 5 UNESA di Magetan gelar Puncak Disnatalis UNESA ke-61 dan Disnatalis pertama Kampus 5 dengan peresmian infrastruktur kampus. Tahun ini pendengar Disnatalis mengusung tema Semangat Juang Melejit Gemilang. Acara dihadiri Bupati Magetan, PJ Sekda, Rektor dan Wakil Rektor UNESA, Direktur Kampus 5 UNESA, OPD terkait, Forkopimda dan juga Forkopimja. Momen penting dalam perayaan ini adalah peresmian infrastruktur kampus UNESA 5. Fasilitas yang akan diresmikan meliputi masjid kampus sebagai pusat spiritual dan peradaban pendidikan. Kemudian ada gerbang megah kampus sebagai ikon identitas baru, food court sebagai ruang interaksi mahasiswa, serta pengukuhan band dosen kampus 5 bernama Aksara. Prosesi ini dilakukan dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan tumpeng simbol tumbuhnya kampus UNESA 5 dengan infrastruktur yang semakin lengkap dan representatif. Rektor UNESA Nur Hasan atau sering disebut Cak Hasan mengatakan Kabupaten Magetan akan bekerja sama dengan UNESA untuk menyiapkan SDM unggul dan akan mewarnai Indonesia Emas 2045. Dalam acara Disnatalis ini mengusung tema Semangat Juang Melejit Gemilang yang memiliki makna mendalam bagi perjalanan UNESA. Cak Hasan juga mengajak semua sivitas akademika UNESA untuk menjadikan momentum ini sebagai energi baru dalam menatap tantangan masa depan menuju Indonesia Emas 2045. Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Magetan mengucapkan selamat ulang tahun Kampus 5 UNESA di Magetan yang pertama. Semoga semakin bertambah tahun, Kampus 5 UNESA di Magetan ini terus berkembang menjadi pusat pendidikan yang unggul, inovatif dan berdaya saing, baik di tingkat regional maupun nasional. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Wina dari LPPL Radio Magetan Indah FM untuk laporannya. Dari Jawa Timur kita langsung terbang ke Kalimantan Selatan. Provinsi Kalimantan Selatan terus berinovasi dalam pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan bersih sekaligus mendukung transisi energi bersih di Banua. Baik, sudah ada reporter Rifki Ahmad dari LPPL Radio Abdi Persada FM yang sudah siap dengan laporannya. Silakan untuk Rifki. Pendengar LPPL di seluruh Indonesia, dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berinovasi dalam pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan bersih sekaligus mendukung transisi energi bersih di Banua. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan Fatimatul Zahra menyampaikan, saat ini pihaknya mendorong pemanfaatan teknologi pengolahan sampah dengan menggunakan alat pemilah atau gibrik di TPS 3R. Sampah organik nantinya dimanfaatkan sebagai kompos untuk kebutuhan pertanian. Kan sampah anorganik yang bernilai ekonomi disetor ke bank sampah. Itu DLH Kalimantan Selatan juga menjalin kerjasama dengan sejumlah perusahaan industri dan sampah anorganik menjadi RDM menggantikan batu bara sebagai bahan bakar alternatif. Tersebut dilakukan dengan perusahaan semen dan satu perusahaan lainnya di Kabupaten Tabalong. Inovasi dan kerjasama ini, timbunan sampah di TPA dapat berkurang sekaligus menjadi langkah nyata program energi bersih dan berkelanjutan di Kalimantan Selatan. Yang dapat saya laporkan, saya Rifki Ahmad dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
Baik, terima kasih untuk Rifki Ahmad untuk laporannya. Kembali ke Jawa Tengah, Pemkab Tegal dan Inswa resmi luncurkan dokumen rencana pengelolaan sampah jangka panjang. Sudah ada reporter dari Hendro LD dari LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah untuk laporannya. Silakan untuk Hendro. Pemerintah Kabupaten Tegal bersama Indonesia Solid Waste Association atau INSWA resmi meluncurkan dokumen rencana induk pengelolaan sampah RIPS Kabupaten Tegal tahun 2025-2045 di Pendopo Amangkurat beberapa hari lalu. Rencana induk pengelolaan sampah atau RIPS menjadi tonggak penting arah kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Tegal selama 20 tahun ke depan sebagai bagian dari Clean Ocean Trough Clean Communities atau CLOCC, sebuah program pengurangan sampah plastik dan mikroplastik di laut dengan meningkatkan sistem pengelolaan sampah di darat. CLOCC merupakan program kerjasama INSWA dengan Norwegian Agency for Development Corporation atau NORAD, lembaga pemerintah Norwegia yang mengelola kerjasama pembangunan internasional. Wakil Bupati Tegal Ahmad Khalid mengatakan peluncuran RIPS adalah wujud komitmen seluruh elemen pembangunan dalam mewujudkan Kabupaten Tegal yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Dokumen ini tidak hanya sekedar arsip, melainkan panduan bagi pemerintah Kabupaten Tegal, swasta, masyarakat hingga dunia pendidikan dalam menangani dan mengelola sampah secara terarah, terpadu, serta berkesinambungan. Manajer program CLOCC, Oda Christine Corneliusen, menyampaikan apresiasi atas terpilihnya Kabupaten Tegal sebagai kabupaten ketiga di Indonesia yang memiliki RIPS setelah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dan Kabupaten Tabanan, Bali. Tegal dipilih karena kepemimpinan dan posisi strategisnya di Pulau Jawa, dan pihaknya berharap RIPS ini tidak hanya jadi dokumen rencana, tetapi juga diimplementasikan selangkah demi selangkah sehingga dapat menjadi panutan pengelolaan sampah berkelanjutan baik di tingkat nasional maupun dunia. Sedangkan Ketua Umum INSWA Guntur Sitorus menjelaskan proses penyusunan dokumen RIPS ini cukup panjang dimulai sejak Mei 2024. Pendekatan partisipatif dengan menjaring aspirasi masyarakat dikedepankan untuk mencapai ketepatan sasaran penerima manfaat program. Di akhir acara berlangsung simbolis penyerahan 2 unit dump truck berkapasitas 8 ton kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Armada tersebut diharapkan bisa memaksimalkan fungsi pelayanan sekaligus mendukung transformasi menuju pengelolaan yang berkelanjutan. Demikian saya Hendro LD LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah menyampaikan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih untuk Hendro LD dari LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah yang sudah menyampaikan laporannya. Baik, pendengar PPL seluruh Indonesia, laporan dari Kabupaten Tegal tadi menjadi penutup sesi ketiga Berita Indonesia Live. Pendengar LPPL seluruh Indonesia, demikian tadi rangkuman berita-berita dari berbagai penjuru tanah air yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Saya Arjuna dari LPPL RTFM Temanggung, Jawa Tengah selaku radio host pamit. Salam sehat dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.